Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan saudara, kita telah ada di atau di tanggal 30 Mei 2021 dan kita satu hari lagi kita akan selesaikan bulan Mei. Kita bersyukur pagi ini kita akan dengarkan firman Tuhan dan renungan kita dengan judul Kita Mengikuti Kristus dalam Upacara Kerendahan Hati. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, berkati firman-Mu hari ini dapat menjadi berkat dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi judul renungan kita mengikuti Kristus dalam upacara kerendahan hati. Yohanes 13 ayat 14 dan 15. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ketika murid-murid memasuki ruangan atas, hati mereka penuh dengan perasaan sakit hati. Yudas mendesak mencari tempat di sebelah kiri Kristus, Yohanes di sebelah kanan. Kalau ada tempat tertinggi, Yudas bertekad mendapatkannya dan tempat itu diduga di dekat Kristus. Penyebab perselisihan yang lain telah timbul. Pada suatu pesta biasanya seorang hamba harus mencuci kaki para tamu. Kendi, baskom, dan handuk sudah ada, tersedia untuk membasuh kaki. Tetapi tidak ada hamba yang hadir dan murid-muridlah yang sebenarnya harus melakukannya. Yesus menunggu seketika lamanya untuk melihat apa yang akan mereka perbuat. Kemudian ia, guru ilahi, berdiri dari meja. Setelah mengesampingkan jubah luarnya yang dapat menghalangi gerakannya, diambilnya sebuah handuk dan diikatnya di pinggangnya. Setelah ia menuang ke dalam sebuah bokor lalu mulai membasuh kaki muridnya, demikianlah Kristus mengungkapkan kasihnya bagi murid-muridnya. Perayaan upacara ini ialah kegenapan dari perintah. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Alangkah baiknya tempat ini untuk mendiamkan segala perbantahan, untuk mengampuni orang-orang yang telah melukai hati kita. Inilah waktunya jika seseorang mempunyai sesuatu terhadap saudaranya, untuk memperbaikinya, membereskan segala kesulitan. Biarlah terjadi pengampunan bersama. Janganlah dibawa api yang lain ke mezbah. Janganlah kiranya ada dendam dan kebencian pada orang-orang yang berhimpun sekeliling meja perjamuan suci. Bila mana upacara ini dirayakan dengan benar, anak-anak Allah dibawa ke dalam perhubungan yang suci, menolong dan mendoakan satu sama lain. Saudaraku, kalau kita mengikuti sejarah Paskah itu berawal dari Mesir, berakhir pada waktu Yesus mati di kayu salib. Dan sebelum Yesus mati di kayu salib, Yesus menetapkan satu upacara. Upacara itu disebut dengan upacara perjamuan suci yang didahului dengan upacara kerendahan hati atau upacara pembasuhan kaki. Ini ditetapkan oleh Yesus untuk diteladankan kepada kita dan kita melaksanakannya hingga pada hari ini. Kita tidak perlu lagi merayakan upacara Paskah karena upacara Paskah itu telah berakhir di salib, di Golgota. Upacara Paskah adalah simbol keluarnya bangsa Israel dari perbudakan, adalah arti kepada simbol kita keluar dari perbudakan dosa. Nah, titik akhir dari Paskah itu adalah kematian Yesus. Dan sebelum Yesus mati, dia menetapkan upacara pembasuhan kaki untuk upacara perjamuan suci. Perjamuan suci itu juga diambil sebagiannya dari upacara Paskah, yaitu roti dan juga roti yang tidak beragi yang dipakai di dalam upacara itu. Ditambahkan adalah anggur sebagai simbol daripada darah Kristus. Jadi setiap kali kita upacara perjamuan suci, kita ingat, bukan ingat lagi perbudakan, bebas dari perbudakan di Mesir, tetapi ingat Yesus pernah mati. Dan kenapa pembasuhan kaki? Pembasuhan kaki adalah budaya Yahudi yang diterapkan, yang diambil oleh Yesus menjadi liturgi di dalam gereja untuk mengingat. Ini bukan hanya sesuatu yang sudah berlalu, tetapi untuk mengingat, untuk sesuatu nubuatan bahwa suatu saat kita akan makan sehidangan dengan Yesus. Makan sehidangan dengan Yesus, kita layak makan dengan Dia.
kecuali kita disambut dengan pembasuhan kaki pada budaya Ibrani. Seseorang yang masuk ke dalam rumah, dia akan diterima di dalam rumah, dia akan layak di rumah itu kecuali dia dibasuh kaki ketika dia masuk. Maka upacara kerendahan hati adalah upacara untuk menyambut kita masuk di dalam rumah Yesus, rumah Bapa di sorga. Jadi simbol ini yang akan kita buat terus menerus sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Itulah sebabnya adalah merupakan hal yang salah jika di dalam kebiasaan gereja menghilangkan upacara pembasuhan kaki. Saya bersyukur hingga hari ini saya sebagai pendeta, saya sebagai orang Kristen masih melakukan upacara pembasuhan kaki di dalam rangkaian upacara perjamuan kudus. Saya juga memimpin upacara perjamuan kudus, tetapi lengkap dengan upacara pembasuhan kaki. Mungkin saudara yang mendengar pekabaran pagi ini tidak lagi basuh kaki ketika perjamuan suci. Saya mau undang saudara, saya mau ajak saudara. Yesus menetapkan, kenapa Yesus menetapkan perjamuan suci itu harus diawali dengan pembasuhan kaki. Pembasuhan kaki tidak hanya sekedar kaki dibersihkan, tetapi hati dibersihkan. Tidak hanya sekedar simbol bagi orang Ibrani, tapi itu adalah simbol kepada penyambutan Yesus di kerajaan sorga nanti. Kita telah membasuh kaki dari dunia ini. Setiap kali kita upacara perjamuan suci, kita membasuh diri kita, membasuh kaki kita kembali, agar kita siap diterima di dalam kerajaan. Baik, Tuhan memberkati kita. Dan kalau saudara-saudara membutuhkan jawaban terkait dengan hal ini, untuk ada pertanyaan, silakan di kolom komentar dan kita akan bahas kali berikut. Kalau saudara rindu, kita boleh bahas melalui Zoom. Saudara boleh hadir nanti, kita bahas di Zoom, kita bisa tanya jawab di situ. Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan yang indah hari ini, mengingatkan kami apa yang Yesus tetapkan adalah merupakan hal yang salah jika apa yang Yesus tetapkan tetapi dirubah oleh kepentingan manusia. Hari ini kami mau melakukan itu, Tuhan. Kalau kami tidak pernah lagi pembasuhan kaki waktu perjamuan kudus, hari ini kami dapatkan kabar yang baik dari firman Tuhan, bahwa upacara ini perlu dilakukan terus menerus sampai menjelang Yesus datang pada kali yang kedua. Karena kami percaya kami akan disambut dalam kerajaan melalui upacara perjamuan kudus yang ada di atas dunia ini. Pelihara kami hari ini, Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.